Kabar haru sekaligus membanggakan datang dari dunia balap Indonesia. Ya, nama Veda Ega Pratama kembali jadi perbincangan. Bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena apresiasi yang datang untuknya. Di tengah perjalanan karirnya yang sedang menanjak di ajang Moto3, Veda mendapat hadiah istimewa berupa sebuah mobil baru dari pengusaha rokok Haji Muhammad Suryo. Berita ini dikonfirmasi oleh media Reputasi Indonesia serta media berita balap.com. Dan hadiah mobil ini terasa lebih dari sekedar bentuk penghargaan. Ini seperti simbol bahwa kerja keras, keberanian, dan mimpi yang diperjuangkan akhirnya mulai berbuah manis. Momen semakin berkesan saat mobil tersebut diantar langsung ke rumahnya di Gunung Kidul, disambut kebahagiaan sederhana namun penuh makna oleh keluarga. Dalam unggahan lain, Sudarmono juga membuat story tentang hadiah tersebut. Dalam story itu, Sudarmono selaku ayah Veda mengucapkan terima kasih atas hadiah mobil tersebut. Prestasi yang diraih Veda memang bukan hal biasa. Ia berhasil menorehkan sejarah dengan berdiri di podium Moto3, membuka jalan baru bagi pembalap Indonesia di level dunia. Justru dari sana, dukungan mengalir semakin deras. Banyak yang melihat bukan hanya hasil akhir, tetapi semangat pantang menyerah yang ia tunjukkan. Apresiasi datang dari berbagai arah, bahkan disertai janji-janji dukungan lanjutan jika ia terus menjaga performa dan kembali meraih podium. Di sisi lain, Veda Ega Pratama siap bangkit di Jerez Spanyol usai insiden di Moto3 Amerika 2026. Ya, perjalanan Veda Ega Pratama di pentas Moto3 kembali menghadirkan pelajaran berharga. Pebalap muda berusia 17 tahun itu memilih untuk tidak larut dalam kekecewaan setelah gagal finish pada seri Amerika 2026. Baginya, insiden tersebut justru menjadi bekal penting untuk melangkah lebih kuat ke depan. Balapan yang digelar di Circuit of the Americas, Austin, menjadi momen yang tak terlupakan. Bukan karena hasil akhir, melainkan proses yang harus dilalui. Veda mengalami high side di tikungan 11 pada lap kelima saat sedang bertarung sengit di posisi 6 besar. Dalam sekejap, peluang meraih poin pun sirna setelah ia terjatuh dan tak bisa melanjutkan lomba. Insiden tersebut juga melibatkan pebalap lain, Joel Esteban, menambah kompleksitas situasi di lintasan. Akibatnya, Veda harus pulang tanpa poin dari Austin dan kini berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan total 27 angka. Meski begitu, respons yang ditunjukkan Veda justru mencerminkan kedewasaan seorang atlet muda. Tak lama setelah balapan usai, ia langsung berkomunikasi dengan sang ayah, Sudarmono, untuk mengevaluasi apa yang terjadi. Dari hasil pembahasan tersebut, diketahui bahwa ada kesalahan teknis dalam pengendalian motor, terutama saat membuka gas yang dinilai terlalu agresif hingga menyebabkan ban belakang kehilangan traksi. Setelah balapan, dia telepon. Permasalahannya, memang dia ada kesalahan, makanya ada slide ya, ngegasnya terlalu agresif, kata Sudarmono, ayah Veda. Sudarmono menjelaskan bahwa kondisi lintasan yang masih baru bagi Veda juga menjadi faktor penting. Adaptasi yang belum sepenuhnya matang membuatnya sedikit kesulitan membaca karakter sirkuit, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap insiden tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hal seperti ini merupakan bagian dari proses belajar yang wajar bagi seorang pebalap muda. Jadi, ban belakangnya ada slide, dan sirkuit itu memang baru dari yang dicoba Veda. Sirkuit baru dan mungkin kondisi treknya belum terlalu hafal juga, katanya. Kabar baiknya, meskipun mengalami kecelakaan cukup keras, kondisi fisik Veda tetap aman tanpa cedera serius. Dari sisi mental pun, ia dinilai tetap stabil dan tidak kehilangan kepercayaan diri. Justru pengalaman ini diyakini akan memperkaya jam terbang dan meningkatkan kematangannya di lintasan. Saat ini, Veda memanfaatkan jeda kompetisi untuk memulihkan kondisi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seri berikutnya di Circuito de Jerez.
Balapan yang akan berlangsung pada akhir April itu menjadi kesempatan penting baginya untuk kembali menemukan ritme. Target yang dibidik pun cukup realistis, menembus posisi 10 besar. Meski terdengar sederhana, target tersebut memiliki arti besar sebagai langkah awal untuk kembali bersaing secara konsisten di papan atas. Keyakinan untuk di Jerez, menurut saya, ya tetap belajar, tapi mudah-mudahan dia tetap yakin bisa di 10 besar ya. Mudah-mudahan bisalah 10 besar. Itu aja sih targetnya. Tutup ayah dari rider Honda Asia tersebut. Grand Prix Jerez merupakan salah satu seri yang paling dinanti dalam kalender MotoGP 2026. Sebuah lintasan legendaris yang terletak di Jerez de la Frontera, Spanyol. Selama 3 hari penuh, mulai 24 hingga 26 April 2026, para pembalap terbaik dunia akan saling adu kecepatan. Antusiasme penggemar tanah air terasa semakin besar karena kehadiran 2 wakil Indonesia di ajang ini, Veda Ega Pratama yang berlaga di kelas Moto3 serta Mario Suryo Aji di kelas Moto2 siap kembali mengaspal. Keduanya datang dengan tekad kuat setelah mengalami hasil kurang memuaskan pada seri sebelumnya di Amerika Serikat, di mana mereka sama-sama gagal finish. Situasi tersebut kini menjadi bahan bakar motivasi. Jerez bukan sekedar seri lanjutan, melainkan kesempatan emas untuk bangkit, memperbaiki catatan sekaligus membuktikan kapasitas mereka di level kompetisi tertinggi. Sebagai seri keempat musim ini, GP Spanyol juga memiliki arti penting karena menjadi pembuka rangkaian balapan di benua Eropa. Biasanya fase ini menjadi titik krusial bagi para pembalap dan tim untuk mulai menemukan ritme terbaik mereka setelah beberapa seri awal. Karakter sirkuit Eropa yang lebih teknis seringkali menghadirkan tantangan berbeda dibandingkan lintasan di luar Eropa, sehingga adaptasi menjadi kunci utama. Circuito de Jerez Ángel Nieto sendiri bukan nama asing dalam dunia balap. Trek sepanjang kurang lebih 4,4 km dengan 13 tikungan ini menuntut kombinasi antara keberanian, presisi, serta konsistensi. Tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kemampuan membaca racing line dan menjaga ritme sepanjang balapan. Sejak pertama kali digunakan pada tahun 1986, sirkuit ini telah menjadi saksi berbagai momen bersejarah, duel sengit hingga lahirnya para juara dunia. Selain faktor teknis, atmosfer Jerez juga menjadi daya tarik tersendiri. Tribun yang mampu menampung ratusan ribu penonton hampir selalu dipadati oleh para penggemar, khususnya pendukung tuan rumah Spanyol. Sorakan yang menggema di setiap tikungan menciptakan tekanan sekaligus energi tambahan bagi para pembalap. Nuansa home race ini seringkali membuat jalannya balapan semakin emosional dan penuh kejutan. Di kelas Moto3, perhatian tentu akan tertuju pada performa Veda Ega Pratama. Dengan karakter balapan Moto3 yang terkenal ketat dan penuh slipstream, peluang selalu terbuka bagi siapapun yang mampu tampil konsisten dan cerdas dalam mengambil keputusan di lintasan. Sementara itu, di Moto2, Mario Suryo Aji juga diharapkan mampu menunjukkan perkembangan positif dan bersaing lebih kompetitif. Rangkaian akhir pekan balap akan dimulai sejak Jumat dengan sesi latihan bebas yang menjadi momen penting bagi para pembalap untuk mencari setelan terbaik. Setelah itu, sesi kualifikasi akan menentukan posisi start di grid sebelum akhirnya balapan utama digelar pada Minggu 26 April 2026. Setiap sesi memiliki peran krusial karena kesalahan kecil saja bisa berdampak besar pada hasil akhir. Lebih dari sekedar perlombaan, GP Spanyol di Jerez seringkali menghadirkan cerita tentang perjuangan, kebangkitan, dan pembuktian diri. Bagi para pembalap Indonesia, ini adalah panggung penting untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level dunia. Dan bagi para penggemar, ini adalah momen untuk kembali merasakan adrenalin balap yang sesungguhnya. Menanti apakah Jerez akan menjadi awal dari kisah kebangkitan yang dinanti.